Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asik. Dadung Amuk penasaran sekali, pemuda yang diremehkannya ternyata bisa bikin dia meradang. Bagaimana kelanjutannya? Yuk langsung saja disimak video berikut ini. Matanya memandang celingak-celinguk mencari Suto, sedangkan yang dipandang hanya senyum-senyum saja di tempat berjarak 20 langkah dari pohon besar itu. Penyet borok, geramnya memaki Suto. Darah yang mengalir dari hidung diusapi dengan lengan baju. Anak setan, geram Dadung Amuk. Cepat sekali gerakannya. Jangan-jangan dia punya ilmu sejajar dengan siluman 7 nyawa. Bisa mampus aku di sini. Sebaiknya ku tinggalkan saja dia. Tak perlu kulayani. Ketimbang aku gagal menemukan Suto, bisa kena pancung leherku oleh siluman 7 nyawa. Dengan satu hentakan kaki, Dadung Amuk segera melesat pergi. Dia menjauh dan makin menjauh menuju lereng perbukitan. Suto hanya memandanginya dengan senyum. Dan ketika Dadung Amuk tiba di perbatasan bukit, Suto gunakan gerak silumannya lagi. Tahu-tahu, ia sudah menghilang dari tempat semula dan membuat Dadung Amuk terkejut sekali. Karena sewaktu ia hendak teruskan langkah, setelah melewati perbatasan bukit, ternyata pendekar mabuk sudah berdiri di depannya dalam jarak 7 langkah. Maka Dadung Amuk pun menahan gerak selanjutnya. Ia berhenti dan menggumam dalam hati. Maunya culing, itu bocah sudah ada di sana. Cepat sekali gerakannya. Setauku, dia masih tenang-tenang di bawah pohon pisang. Suto sunggingkan senyumnya, ramah tapi menantang. Dadung Amuk gemetar dibakar kemarahannya. Napasnya pun naik turun dengan cepat, bukan karena lari, tapi karena memendam nafsu amarahnya. Bocah kencur, sapanya dengan lebih galak lagi sambil ia langkahkan kaki 3 tindak ke depan. Apa maksud menghadang langkahku? Mau benar-benar cari mati kau? Aku hanya ingin tahu apa alasanmu ingin membunuh Suto. Itu tugasku, tugas dari ketuaku. Siapa ketuamu? Siluman 7 nyawa. Oh, pendekar mabuk manggut-manggut. Kenapa hanya saja? Kau tak merasa takut mendengar nama angker itu, Siluman 7 nyawa? Bisa kau bayangkan betapa hebatnya ketuaku itu mempunyai 7 nyawa. Kurang angker menurutku. Dan lagi, itu hanya sebutan saja. Toh nyawanya tetap hanya 1. Tapi kau bisa dipancung dalam sekejap jika kau berhadapan dengannya. Dia orang yang tak pernah kenal kata ampun dan menyerah. Oh, Suto manggut-manggut lagi, namun tetap tenang dan tersenyum-senyum kalem. Lantas, apa alasannya siluman 7 nyawa mau membunuh Suto Sinting? Itu rahasia. Apakah pendekar mabuk itu musuh lamanya siluman 7 nyawa? Musuh barunya. Musuh baru? Sejak kapan siluman 7 nyawa bermusuhan dengan pendekar mabuk? Sejak siluman 7 nyawa mendengar kekasihnya mengirim utusan kemari untuk mencari orang yang bernama Suto Sinting. Memang siapa kekasihnya siluman 7 nyawa itu? Gusti Mahkota Sejati. Pendekar mabuk mendengarkan ketawa kecil berkesan meremehkan.
Dadung Amuk tetap bermata nanar, penuh nafsu membunuh, tapi tak berani lakukan karena pertimbangan ilmu Suto yang dianggapnya sangat tinggi itu. Mengapa kau tertawa? Apakah kau pernah mendengar nama itu? Pernah atau tidak, itu urusanku Dadung Amuk, tapi tolong sampaikan pada Durmala Sanca bahwa I Gusti Mahkota Sejati tidak pantas menjadi kekasihnya. Hah? Tunggu dulu, serga Dadung Amuk sambil maju 2 tindak. Kau menyebut nama asli ketuaku, Durmala Sanca. Apakah kau kenal dengan dia? Apakah kau tahu persis tentang dia? Tentu saja aku tahu, karena dulu aku gurunya Durmala Sanca. Dulu dia berguru denganku di Tibet. Hah? Jadi? Dadung Amuk mulai gentar karena dia tahu persis cerita tentang siluman 7 nyawa itu. Melihat lawannya mulai terpengaruh oleh kata-katanya, Suto menambahkan bualannya sekedar untuk menghindari pertumpahan darah. Sebab menurutnya, Dadung Amuk tak bisa diusir pergi jika tanpa dilawan dengan kekerasan atau dengan kelicikan. Ketahuilah, Dadung Amuk, ketuamu itu mempunyai ilmu pukulan Chandra Badar juga. Itu juga dari aku. Chandra Badar? Hah? Kau tahu juga tentang pukulan Chandra Badar itu? Jelas tahu lah, karena memang itu sebenarnya ilmuku yang kuturunkan kepadanya. Durmala Sanca bisa menjelma menjadi 7 wujud yang berbeda-beda yang dinamakan ilmu siluman 7 nyawa. Itu juga ilmu yang kuturunkan padanya. Hah? Dadung Amuk terperangah. Mulutnya yang berbibir tebal itu melongo bagi liang tikus. Untuk lebih meyakinkan Dadung Amuk, ajukan tanya. Jika kau benar mengetahui tentang diri ketuaku, coba sebutkan berapa usianya. Usianya sudah cukup banyak. Mungkin kau tidak percaya kalau kukatakan bahwa usia Durmala Sanca sudah mencapai 100 tahun. Hah? Benar, ucap Dadung Amuk dengan desak keheranan. Tapi karena dia kuberi ilmu awet muda, maka ia seperti baru berumur antara 50 tahunan. Benar lagi, desanya kagum. Sekarang, sebaiknya kembalilah kepada dia dan katakan kau telah menemui gurunya. Katakan pula, guru berpesan agar dia jangan mengganggu Gusti Mahkota Sejati dan jangan mencoba bermusuhan dengan anak muda yang bernama Suto Sinting itu. Tapi apakah kau juga tahu siapa perempuan yang bernama Gusti Mahkota Sejati itu? Kenapa tidak tahu? Aku selalu mengikuti gerakan Durmala Sanca. Aku tahu sejak muda dia mengejar-ngejar perempuan yang bernama Dia Sariningrum, yang kemudian menjadi penguasa di negeri Puri Gerbang Surgawi yang ada di Pulau Serindu. Wah, benar lagi dia. Bisa Dadung Amuk makin gemetar. Dan sekarang, perempuan itu sedang terpenjara oleh ilmu Chandra Badar. Dia tak bisa keluar kemana-mana karena takut kena sinar matahari, sinar rembulan, sinar bintang, bahkan sinar kunang-kunang pun bisa membakar tubuh perempuan itu. Dan memang begitulah ilmu Chandra Badar kuciptakan. Wah, dia tahu semuanya tentang ilmu itu. Kalau begitu, apa yang dikatakannya memang benar. Dia gurunya sang ketua, pikir Dadung Amuk. Tetapi siapa nama orang ini ya? Bagaimana aku harus menyebutkan namanya jika ditanya oleh sang ketua nanti? Lalu Suto pun berkata dengan gaya wibawanya. Dadung Amuk, kuperintahkan kau segera kembali kepada ketuamu dan tinggalkan pulau ini. Mengerti? Tapi jika benar kau guru sang ketua, lantas bagaimana aku harus menjelaskan namamu? Sebab kamu kelihatannya jauh lebih muda dari sang ketua. Ya, tentu saja. Kalau muridku bisa semudah itu, mengapa aku tidak bisa jauh lebih muda lagi? Iya benar. Dan katakan saja kepadanya bahwa kau habis bertemu dengan pendeta Tibet. Tak perlu kau sebut namaku. Dia sudah akan menyebutnya sendiri. Dia pasti masih ingat namaku. Pendeta Tibet. Oh iya benar.
sang ketua memang pernah bercerita bahwa gurunya adalah pendeta Tibet. Jadi, waduh, celaka. Jadi sejak tadi aku berhadapan dengan gurunya sang ketua. Pantas ilmuku tidak ada apa-apanya. Berangkatlah Dadung Amuk. Pulanglah pada muridku si Durmala Sanca itu. Tapi, atau kau ingin aku menghantamkan pukulan Chandra Badar ke tubuhmu Dadung Amuk? Orang itu kaget dan ketakutan. Tidak, jangan. Sebaiknya memang aku pulang dan melaporkan pada sang ketua. Sepertinya Dadung Amuk, Pendekar Mabuk tak dapat menahan tawanya. Ia lepaskan tawa itu sambil sesekali menenggak tuaknya. Dengan modal cerita dari Nyai Betari Ayu, ternyata ia bisa mengusir Dadung Amuk pergi meninggalkan tanah Jawa. Pikir punya pikir, Dadung Amuk itu sebenarnya sama bodohnya dengan Singo Bodong. Singo Bodong? Kumam Suto sendirian. Apa maksud Kumaman Suto Sinting alias Pendekar Mabuk? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.